Nah, untuk imunisasinya sendiri itu sebenarnya dianjurkan, tapi hanya bagi mereka yang beresiko mengalami eksposur terhadap virus rabies. Halo Sobat Sehat, di episode kemarin kita sudah membahas terkait tanda dan gejala jika seorang terkena rabies. Kali ini kita akan membahas bagaimana penanganan awal apabila sekiranya kita digigit oleh binatang yang kira-kira terkena rabies. Menarik bukan? Dan pastinya kita juga akan menjawab pertanyaan yang sudah kamu kirimkan. Oh ya, hai dok, kali ini masih bersama saya Dr. Jonathan dari RSA UGM. Oke, kita ke pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Pertanyaan pertama, hai dok, apa yang harus kita lakukan pertama kali jika kita tergigit hewan yang kita sekiranya terkena rabies? Oke, untuk penanganan awalnya, WHO menyarankan untuk mencuci luka dengan air sabun dan air mengalir. Ya, jadi luka itu kita berikan sabun, lalu kita bilas dengan air mengalir. Kemudian dari WHO sendiri, ya, itu sebenarnya menggolongkan kontak dengan hewan yang suspek rabies itu menjadi 3. Kategori 1 itu dia hanya sebatas jilatan, tapi membran kulitnya intak, ya, jadi tidak ada luka. Kategori 2, dia ada luka sedikit, ya, abrasi seperti itu kita bilang, ya, kulitnya terkikis sedikit tapi tidak ada darahnya. Kemudian luka yang ketiga merupakan luka gigitan dalam, ya, yang sampai menembus kulit. Nah, untuk tata laksana selanjutnya, untuk kategori 1 itu cukup dibilas dengan air sabun, ya. Kemudian untuk yang kedua itu cukup dibilas dengan air sabun dan kemudian diberikan vaksin rabies, ya, 4 dosis. Kemudian untuk yang kategori 3 ini tergantung dari status imunitas pasien. Apabila sebelumnya sudah mendapatkan profilaksis atau sudah dapat imunisasi, dia cukup diberikan vaksin. Tetapi apabila dia belum pernah mendapat imunisasi, maka wajib diberikan yang namanya agen antibodi, ya, berupa rabies imunoglobulin. Nah, untuk imunisasinya sendiri itu sebenarnya dianjurkan, tapi hanya bagi mereka yang beresiko mengalami eksposur terhadap virus rabies, seperti penjaga binatang, pekerja buah, dan sebagainya. Oke, kita ke pertanyaan kedua ya. Untuk pertanyaan kedua, hai dok, jika digigit hewan yang sekiranya rabies, apakah sebelum kita ke dokter bisa konsumsi obat pereda nyeri dulu? Bisa, boleh, tapi jangan sampai pereda nyeri jadi yang utama dan kemudian menghalangi tata laksana awal yang sudah dianjurkan ya teman-teman. Tata laksana awalnya tetap cuci luka dengan sabun dan bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk pemberian vaksin dan rabies imunoglobulin bisa diserahkan kepada dokter di rumah sakit atau klinik terdekat. Oke, kita ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Hai dok, jika kita tergigit hewan rabies dan berhasil sembuh, bolehkah selepas itu kita disuntik vaksin rabies? Ini pertanyaan yang menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau setelah terkena rabies dan sembuh, itu sangat jarang guideline yang menyebutkan secara gamblang terkait hal ini. Namun untuk pemberian suntikan atau imunisasi pasca eksposur itu dianjurkan apabila setelah 3 bulan pasien mengalami gigitan lagi atau eksposur lagi, ya. Jadi misalnya bulan ini digigit dan mendapatkan imunisasi, kemudian gejalanya tidak muncul, ya, itu tercegah begitu. 3 bulan setelahnya apabila tergigit lagi, maka dianjurkan untuk mendapatkan vaksin atau imunisasi. Apabila tidak perlu, cukup dibilas dengan sabun saja. Untuk sembuh dari rabies itu sangat terbatas datanya untuk saat ini, ya. Tidak banyak yang guideline yang atau laporan kasus yang menyebutkan terkait penata laksanaan rabies yang bisa sembuh, terutama apabila sudah sampai fase akut. So, jadi teman-teman lebih baik mencegah daripada mengobati. Silahkan apabila mengalami hal tersebut bisa langsung menjalankan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat ya Sobat Sehat. Big thanks buat kamu yang sudah bertanya. Kita bertemu lagi di episode berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Saya Dr. Jonathan dari RSA UGM pamit. Salam sehat dan sampai jumpa.